serta alur film. Seperti biasanya, kita akan membahas sebuah kisah dalam film. Kisah legenda tentang pemerintahan Jiajing, Raja Bandit Wang Qian yang dieksekusi. Konon mengatakan semua harta yang dimilikinya tersembunyi di utara Laut Timur. Banyak dari mereka yang berusaha untuk mencari harta karun itu. Salah satunya kapal yang dipimpin oleh Guru Lu. Mereka pergi ke Pulau Iblis dan hampir sampai. Bahkan sebelum misi itu, Lin Xiao meminta restu Guru Lu untuk menikahi putrinya dan Guru Lu berusaha untuk memintanya menunjukkan kemampuannya. Namun saat mendekati pulau itu, tiba-tiba serangan dari monster laut datang pada mereka. Satu persatu mereka diserang dan juga diambil oleh monster itu ke dalam lautan. Guo Leu sempat diselamatkan oleh Guru Lu. Namun serangan berbahaya ini akhirnya berhasil menghancurkan kapal mereka. Saat itu yang selamat adalah Cai Ji, berhasil mengambil kapal untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Setelahnya dirinya berhasil menemukan Guo Lei dan mereka kemudian mencari Guru Lu dan akhirnya menemukan Guru Lu bersama dengan Lin Xiao. Saat akan naik kapal, tiba-tiba Lin Xiao diserang oleh gurita yang melilit kakinya. Saat guru ingin menyelamatkan Lin Xiao, dirinya malah tertarik oleh hewan itu ke dasar lautan, yang mana kemudian tinta hitamnya menutupi segalanya dan gurunya itu menghilang. Setelah kejadian itu, mereka kembali dengan beban Lin Xiao yang dikatakan sebagai pengecut dan tak menyelamatkan guru mereka. Bahkan saat putri dari Guru Lu bernama Luqi menanyakan ayahnya, dirinya harus menerima jika ayahnya menghilang di lautan. Setelah kejadian itu, Cai Ji masih berusaha untuk tak menyerah pada Pulau Iblis. Dirinya mengatakan kepada Laksmana untuk memberikan mereka kapal dan akan mencari di mana harta karun itu berada. Mereka juga harus segera bergerak karena Jepang sendiri juga akan mencari. Jika Jepang mengambil alih dan berhasil, maka itu akan mengancam dinasti Ming. Akhirnya Laksmana pun menyetujui hal itu dan memberikan fasilitas untuk pelayarannya. Cai Ji dan Guo Lei kembali menemui Lin Xiao, yang mana kini dirinya menjadi seorang pemabuk. Lin tak mau kembali berlayar, bahkan saat Cai menunjukkan benda milik guru mereka dulu, dan ada kemungkinan guru mereka masih hidup. Misi ini bukan hanya mengambil harta karun, tapi juga mengambil kembali kapten lama mereka. Lin hanya terdiam dan jelas dirinya masih tak berminat. Saat persiapan sudah dilakukan, ternyata saat itu Luqi ikut dalam misi ini. Dirinya banyak belajar bela diri dari ayahnya, dan dirinya tak takut. Luqi juga sempat menanyakan tentang Lin. Belum sempat mereka mengatakan yang sebenarnya, saat itu Lin ternyata ikut dalam misi ini juga. Mereka senang dengan kedatangannya. Kapal mereka dilengkapi dengan meriam dan juga peralatan yang lebih canggih, namun untuk keselamatan mereka belum tahu apakah ini akan berpengaruh besar untuk menghadapi lautan iblis. Perjalanan mereka dilakukan setelah berlayar cukup jauh. Lin mengetahui jika kompasnya bergerak acak. Bukan hanya itu, burung beterbangan dengan ramai. Ternyata di depan mereka ada naga penyerap air. Badai besar ada di depan dengan banyaknya laut yang terserap ke atas. Mereka mengatur kendali dan berusaha menyeimbangkan kapal. Bahkan saat itu ada beberapa yang terlempar dan Luqi juga hampir terlempar. Beruntung Lin segera menangkapnya dan setelahnya Lin mengambil kendali kapal dan dengan instruksinya Lin meminta untuk menembakkan meriam yang membuat mereka menjauh dari badai yang mampu menghisap mereka. Arahan ini berhasil membuat mereka keluar dari keadaan yang buruk dengan selamat. Saat mereka akan beristirahat, Cai malah melarang mereka dan akan tetap berjalan dengan kecepatan penuh. Istirahat mereka akan bergantian dan akan segera sampai ke Pulau Iblis. Ternyata di belakang kapal mereka, kapal Jepang juga ada di sana. Mereka sengaja mengikuti agar tak perlu capek untuk mencari di mana lokasi Pulau Iblis. Tak berselang lama, kapal mereka tersangkut, padahal laut berada di kedalaman. Lin meminta mereka untuk berhati-hati, namun saat itu Luqi malah terjun masuk dan memotong daun yang menghalangi jalan kapal mereka. Tapi di saat itu ternyata Luqi malah diserang oleh gurita.
Rasa trauma yang dialami Lin belum pulih, namun saat dirinya tak lagi melihat Lucky, dirinya pun masuk ke sana dan menolong kekasihnya itu. Setelah naik ke atas, Lin mengatakan jika monster itu hanya berukuran 3 kaki. Ada hewan yang lebih besar lagi yang 100 kali lipat dari yang ditemukannya tadi. Setelah Lucky beristirahat, dirinya baru menyadari jika Lin tak akan pernah meninggalkan ayahnya. Lin adalah murid yang paling disukai ayahnya. Mereka akan berjuang untuk mencari. Keesokan paginya, saat itu tiba-tiba ada yang membuat kapal oleng dan ternyata itu adalah serangan dari monster laut. Saat itu Lin pun mengambil tindakan untuk menyiapkan tembakan meriam. Bahkan saat mereka berusaha untuk melawan, meriam masih menunggu perintah. Dan saat itu tembakan dilepaskan, tembakan mengenai semua tentakelnya. Hewan itu hilang dalam kedalaman kembali. Namun belum lama merasakan senang, serangan balik datang dengan sangat tiba-tiba. Monster itu menguasai kapal mereka. Semua orang habis saat itu, namun Lin berusaha untuk mengarah ke Museo dan meminta Lucky untuk bersiap menembak. Saat dimana waktu telah tepat, Lucky pun langsung menembak dan menjatuhkan monster itu. Mereka akhirnya selamat. Walaupun saat itu terlihat jika Chai berusaha bersembunyi dan menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah terlepas dari bahaya monster laut, tiba-tiba burung gagak datang dan burung itu menunjukkan jika kapal Jepang ada di dekat mereka. Saat itu juga mereka diserang dan kapal mereka diambil alih. Tuan muda Fujiwara pun akhirnya mengikat mereka dan menjadikan mereka sandera. Saat itu mereka akan diakhiri, namun Lin meminta untuk berhenti. Mereka akan bisa membawa tuan muda itu ke dalam Pulau Iblis, asal orang yang tertinggal tak akan diakhiri oleh tuan muda. Di sini Lin pun menjadi pemandu mereka untuk sampai ke Pulau Iblis. Awalnya mereka ragu, namun paginya mereka telah sampai di pulau itu. Bahkan sama seperti legenda, di pulau itu memiliki gua yang dinamakan Gua Iblis. Mereka begitu senang masuk ke dalam. Dan saat itu pelayan dari tuan muda menemukan tulisan dari mereka yang terdahulu. Jika kekuatan dari Raja Wang adalah dari memakan buah dewa yang akan menambah kekuatan mereka, sehingga mereka bisa merajalela di Laut Timur dengan mudah. Dan bukan hanya itu, mereka juga memberikan makan buah ajaib itu untuk gurita, dan membuatnya menjadi tumbuh besar dan tak terkendali. Mengetahui hal ini, mereka pun segera mencari buah itu. Saat itu mereka tiba-tiba diserang oleh gurita raksasa. Satu persatu mereka dimakan dan bahkan saat itu Lin dan Chai berhasil lari. Dan tuan muda sendiri memakai pelayannya untuk menjadi umpan bagi gurita tersebut. Di lain hal, Lucky dan juga Gualei, mereka masih terikat di kapal. Namun mereka juga diam-diam melepaskan ikatan mereka. Di gua akhirnya Chai dan juga Lin mendapatkan pohon ajaib itu, namun saat itu Lin tak tergiur dengan harta karun. Dirinya bahkan ingin menghancurkannya untuk tak membuat banyak korban. Di sini Chai menolak dan bahkan Chai akan menyerang. Tak berselang lama, tuan muda itu pun datang. Dirinya juga ingin mengklaim buah itu. Saat dimana Lin dan juga Chai bertengkar, tuan muda datang dan dirinya hampir menyerang mereka. Beruntung saat itu Lucky datang dan menembak pria Jepang itu. Di sini Lin tetap ingin menghancurkannya, namun Chai menolak. Lin tahu jika Chai membohonginya dengan mengatakan guru mereka bisa saja kembali. Tapi sebenarnya tidak. Chai bahkan mengatakan jika guru mereka pasti telah mati. Ternyata di sini Guolin dan Lucky baru tahu jika Chai membohongi mereka, dan itu karena keserakahan. Guo sangat kesal dan ingin menyerang. Namun saat itu Chai membuat kebisingan sehingga gurita itu muncul dan kemudian menariknya serta memakannya. Di lain hal, setelah berlari, akhirnya mereka menemukan sebuah ruangan tertutup dan itu adalah gudang Museo. Mereka sepertinya tahu dan akan menggunakannya sebagai bahan peledak. Lin tahu jika monster itu memiliki kelemahan dalam pendengaran. Saat mereka pelan-pelan membawa Museo, maka hal ini tak akan menarik perhatian. Namun ternyata tak lama tuan muda masih bangun. Namun tiba-tiba dirinya diserang kembali oleh gurita besar itu. Pada kelanjutannya mereka menemukan ruangan dengan ada jalan keluar lainnya.
Dan saat itu karena tahu mereka dikejar gurita, gua pun sengaja membiarkan Lin dan Lucky bersama dan meminta mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Dan dengan kesempatan yang ada, akhirnya gua meledakkan dirinya bersama dengan Museu dan juga gurita itu. Lin dan juga Lucky, mereka berhasil keluar dan akan memulai hidup dengan lebih baik lagi. Guru mereka mengajarkan bagaimana jika keserakahan akan membawa bencana bagi mereka. Dan yang paling terpenting, mereka harus menghormati dunia dan juga kelautan. Dan selanjutnya juga mengatakan, jika mereka yang baik akan berakhir dengan hal yang baik pula.